Terima kasih ya. Kita awiti bangsanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani, alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya. Tidak terasa Ramadan sudah semakin dekat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana persiapan kita untuk memompa motivasi kita, semangat kita, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di antara yang bisa memotivasi seseorang untuk semangat ibadah, semangat di dalam beramal soleh, semangat dalam menuntut ilmu adalah dengan memperkuat keimanan kita kepada hari akhir. Jadi al-imanu bil yaumil akhir yuqawwi al-hamasah wal hirs fil ibadah. Yang menjadi generator ataupun penggerak seseorang itu semangat dalam beribadah dan beramal soleh itu adalah senantiasa memperkuat keimanan kepada hari akhir. Sering digandengkan antara al-imanu billah dengan al-iman bil yaumil akhir. Jadi sering digabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil
akhir. Falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan au liyasmut. Dan diantara untuk memperkuat iman kepada hari akhir adalah dengan mempelajari, memahami bersama apa saja kejadian-kejadian yang akan dilalui oleh seseorang ketika sudah meninggalkan dunia nanti. Ada fase-fase, tahapan-tahapan yang mau tidak mau harus dilalui. Pada pembahasan yang terakhir, bulan lalu telah kita bahas tentang kontoroh. Kontoroh yang merupakan apa? Sebuah tempat yang di situ maka seseorang akan dibersihkan hatinya, akan terjadi kisos antara manusia, namun kisos di sini adalah kisos dalam rangka untuk menghilangkan rasa dendam, hasad, dengki, iri hati, sehingga ketika benar-benar sudah bersih hatinya maka akan dimasukkan ke surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah Ta'ala berfirman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka, sedang mereka bersaudara, saling bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Itulah keadaan apa? Penghuni surga yang akan dibersihkan hatinya di kontoroh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemarin kita mempelajari tentang sirat, yaitu jembatan yang berada di antara surga dan neraka, kemudian kontoroh, dan ada di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada yang namanya ashabul a'raf. Napa? Ashabul a'raf. Nah, ini kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 44 sampai dengan ayat 51 itu menjelaskan tentang ashabul a'raf. Jadi nanti di akhirat niku ada 3 kelompok. Yang pertama penghuni surga, yang kedua penghuni neraka, dan yang ketiga adalah ashabul a'raf. Siapa ashabul a'raf niku? Ashabul a'raf yaitu orang-orang yang ditahan oleh Allah di suatu tempat antara surga dan neraka, yang mana tempat ini agak meninggi. Namanya saja apa? Ashabul a'raf. Tempat yang agak meninggi. Nah, ashabul a'raf ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di dalam tafsir surat Al-A'raf ini, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46
50 nggih. 44 sampai 51 nggih. Yang mana di sini Allah Ta'ala berfirman, wa nada ashabul jannati ashaban nari, dan para penghuni surga itu menyeru penghuni neraka. Jadi bisa memanggil, Pak. Tentunya adalah atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Bagaimana para penghuni surga menyeru penghuni neraka? Apa yang mereka seru? An qad wajadna ma wa'adana rabbi, ma wa'adana rabbuna haqqan. Yang diseru adalah an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami itu adalah hak, adalah benar. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ketika mereka penghuni surga menyeru para penghuni neraka, bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Rabb kami itu adalah benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Lalu apakah kalian telah memperoleh apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Qalu na'am. Maka mereka para penghuni neraka mengatakan iya, benar. Jadi penghuni surga mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, demikian pula penghuni neraka telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb mereka, yang diancamkan kepada mereka. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka kemudian ada penyeru malaikat yang adzana mu'adzinun, artinya adalah mengumumkan di antara mereka. Apa isi pengumumannya? La'natullah 'alal zalimin. Laknat Allah bagi orang-orang zalim. Laknat menika al-bu'du 'anir rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kita lihat di sini dalam ayat ini menggunakan kata wanada. Nada itu atosipun dalam bahasa Arab apa, Pak? Menyeru dengan suara yang sangat tinggi, keras. Karena surga dan neraka itu luas, dan antara surga dan neraka ada pembatas. Maka yang menjadi pertanyaan, untuk apa para penghuni surga berbicara dengan penghuni neraka, padahal mereka sudah tahu
akan mendapatkan sesuai apa yang telah dijanjikan. Hal ini adalah dalam rangka penghinaan untuk penghuni neraka, agar mereka merasa lebih tersiksa. Kalau kita kan ketika di dunia saja, loh tenang toh, saya sudah mendapatkan apa yang dijanjikan, dan kamu pun juga kan akan lebih mengena, lebih tersiksa. Kenapa Pak? Karena dulu orang-orang kafir niku suka mengejek orang-orang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka ketika di dunia niku sering menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang beriman itu lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Ngejek Pak Bu, ngejek dengan apa? Perbuatan. Mengedip-ngedipkan apa? Mata. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Orang kafir melihat orang beriman, ya orang-orang sesat. Ada juga yang mengatakan apa Pak? Domba-domba tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Maka pada hari ini di sini apa? Sesungguhnya padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk mereka penjaga bagi orang-orang beriman. Kemudian fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka di hari ini giliran orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun. Yang mana mereka orang-orang beriman duduk-duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Hal suibal kufaru illa makanu yaf'alun. Dan sesungguhnya orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, yang membuat pengumuman tadi adalah malaikat. Pengumuman ini untuk memastikan bahwa penghuni neraka semakin jauh dari rahmat Allah, dilipat gandakan adabnya, laknat, jauh dari rahmat Allah, dan supaya mereka kekal di dalamnya. Dan kebalikan dari pengumuman ini adalah rahmat Allah, kebaikan bagi penghuni surga. Siapakah mereka orang-orang kafir tersebut Bapak Ibu? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Itu mereka yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah.
Jadi suka menghalangi orang lain dari jalan Allah. Kalau kemarin kan ada berita viral pengajian dibubar. Kalau ngaji kok dibubarkan pripun, Pak? Ning gereja di jogo, biksu di pijeti. Lah niki malah napa, Pak? Pengajian kok dibubarke. Nek ra seneng nggih mboten sah. Mboten sah dugi, mboten sah ngrungokne nggih. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka itu sifatnya adalah apa, Pak? Ingin membelokkannya, menghalangi, berpaling. Dan ini pakai fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, berarti seakan-akan apa? Sedang terjadi, dan mereka akan berulang-ulang terus-menerus memalingkan seseorang dari Islam. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka itu mengingkari kehidupan akhirat. Jadi dalam ayat ini nih, orang-orang kafir, orang musyrik itu ingin jalan yang bengkok. Kemudian dalam ayat 46, wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada hijab, ada tabir. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, dan di atas a'raf, di atas tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya, tanda penghuni surga dan tanda penghuni neraka. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum, mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Lam yadkhuluha wa hum yat'amun. Nah, ketika ashabul araf ini mengucapkan selamat nih, salamun alaikum, mereka belum bisa masuk ke surga, padahal mereka sangat ingin sekali apa? Masuk. Jadi ada hijab, wa bainahuma hijab, penghalang, yaitu bangunan antara apa? Surga dan neraka. Dan dinding tadi Bapak Ibu punya sifat-sifatnya adalah a'raf, dinding yang tinggi. Dan mereka ashabul a'raf ini bisa melihat penghuni surga dan bisa melihat penghuni neraka. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, maka mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Wa idza surifat niku apa, Pak? Dipalingkan. Sebenarnya ashabul araf ini nggak mau lihat pemandangan neraka, tapi nampak dipalingkan. Nah, lihat neraka. Nah, pertanyaannya, ashabul a'raf ini siapa, Pak? Siapa ini ashabul a'raf? Para ulama ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat mereka itu malaikat, dan pendapat yang kedua adalah orang-orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya ketika ditimbang. Pendapat yang ketiga adalah asalnya penghuni surga, tetapi ada dosa kecil yang tidak pantas untuk masuk neraka.
Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Itu seseorang ketika ditimbang kebaikan dan keburukannya sama. Mereka masuk surga ada kekhawatiran karena kondisi tersebut nih. Wa nada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang di atas a'raf, di atas tempat yang tinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, ma aghna angkum jam'ukum, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak bermanfaat bagimu. Rijalan itu nggih, maksudnya bukan hanya laki-laki tapi juga masuk di dalamnya perempuan. Mereka lihat penghuni neraka yang dahulu di dunia terkenal dengan hartanya, terkenal dengan jabatannya, ternyata ketika masuk neraka nggak bisa menolong, nggak bermanfaat sedikit pun. Aha ula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan dapat rahmat Allah. Nah, kemudian Allah berfirman, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah surga, tidak ada rasa takut bagimu dan tidak pula bersedih hati. Maksudnya apa, Pak? Dalam ayat ini penghuni neraka mengejek ashabul a'raf. Ayo, kamu kan nggak bisa masuk surga, diejek. Ashabul a'raf penghuni neraka mengejek ashabul a'raf. Kalian nggak akan masuk surga. Tapi Allah, kenapa Pak? Allah justru menyuruh ashabul a'raf untuk masuk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Terus para penghuni neraka menyeru penghuni surga. Apa yang mereka seru? An afidu alaina minal ma. Minta apa, Pak? Tolong tuangkan air sedikit saja bagi kami. Rezeki apa saja yang telah Allah karuniakan kepadamu. Mimma razaqakumullah. Apa jawabannya, Pak? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga menjawab, haram. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, minuman dan rezeki tadi bagi orang-orang kafir. Nah, ini kan dialog nih, bagaimana dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Jadi penghuni surga tidak bisa beri makan, tidak bisa beri minum kepada penghuni neraka, yang ini akan menambah siksaan batin mereka. Minta air, minta makanan, haram. Kemudian ayat terakhir, alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Wingi kan enten nembe viral niku, Pak, perkawinan atau tukar pasangan nggih. Agama nggih dolanan, setelahipun kontenipun nggih lah nggih, parah kan niku nggih. Gus le padahal nggih. Gus ngoten nggih. Senes Mas Agus, senes Pak Agus nggih. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada. Mereka jadikan agama niku permainan sendagura.
Wa gharratsumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Maka pada hari ini, hari kiamat, kami meninggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan atau melupakan pertemuan ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi jelas orang-orang kafir itu tujuan utamanya dunia. Mereka terperdaya dengan dunia dan mereka jadikan agama sebagai mainan dan sendagura. Sehingga demikianlah Bapak Ibu bagaimana Ashabul A'raf dengan rahmat Allah itu masuk surga. Pengen nggak jadi Ashabul A'raf? Langsung masuk surga mau nggak? Langsung. Kalau Ashabul A'raf kan seimbang berarti inginnya kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya. Wallahu taala alam bisawab. Angkatan Bapak Ibu mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang mahipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.